Assalamualaikum dan salam sejahtera Bapak Ibu sekalian. Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya membuat soal PG. Sebentar lagi kita akan memasuki musim ujian akhir semester atau penilaian akhir semester. Tentu Bapak Ibu sekalian akan banyak mengupload soal-soal ke Google Classroom. Karena pada saat ini kita belajar di rumah karena adanya wabah COVID-19 ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, langkah yang pertama adalah kita harus ke halaman depan Google Classroom kita. Inilah Google Classroom yang sudah saya miliki, halaman depannya. Nah, kali ini saya akan membuat soal untuk kelas 10. Karena kelas 10 itu dua kelas, yaitu 10 IPA dan 10 IPS, dan PPKN mengajar kedua-duanya, materinya sama, maka akan saya gabungkan seperti ini. Di PPKN 10 MIPA dan IPS. Mungkin di pelajaran-pelajaran yang lain, Bapak Ibu sekalian, juga bisa melakukan hal yang sama seperti PAI, ya, pelajaran agama Islam dan budi pekerti, juga bisa menggabungkan seperti ini, sehingga kita tidak perlu membuat soal dua kali. Nah, kita klik, nah, akan tampil seperti ini, lalu kita kemudian ke classwork. Nah, saya rasa ini Bapak Ibu sekalian sudah mengetahui. Oke, lalu kemudian kita ke quiz. Untuk di kolom title, Bapak Ibu guru bisa mengisinya dengan penilaian akhir semester genap. Nah, misalnya begitu ya. Nah, mau dikasih tahun juga nggak apa-apa, kalau nggak juga nggak apa-apa. Lalu kemudian instruksi bisa diisi, bisa tidak ada masalah, Bapak Ibu sekalian. Lalu kemudian kita buka blank quiz. Oke, sekarang sudah terbuka blank quiz. Kita tulis yang sama tadi, yaitu penilaian semester genap. Nah, lalu kemudian ini kita copy Bapak Ibu sekalian untuk kita pindah ke sini, Ctrl C. Nah, kita pindah ke sini sehingga nanti judulnya akan kelihatan di bagian luar, ya. Nah, ini sama. Nah, sekarang kita memasuki tahap berikutnya. Ini ada tulisan question. Ini kita klik. Ini kita tulis nama pakai huruf besar semua. Ya, nama. Nah, lalu di sini harus di jawaban pendek, ya, short answer. Lalu ini kita klik. Ini artinya wajib diisi oleh siswa. Setelah itu yang kedua biasanya kita akan mengisi berikutnya dengan kelas, ya, dengan kelas. Cukup kita klik duplikat ini aja. Nah, lalu kemudian kita isi dengan kelas. Nah, untuk kelas kita nggak pakai short answer, tapi kita ganti dengan drop down karena saya ngajarnya di dua kelas. Bapak sekalian, jadi ini kita isi misalnya 10 IPA. Lalu yang ini kita isi 10 IPS. Oke? Nah, ini. Maka nanti siswa tidak perlu ngisi, tapi tinggal menekan tombol yang ada. Selanjutnya, kita akan membuat password, ya, token atau token. Kita tulis dengan token, ya, atau password boleh. Nah, ini fungsinya apa, Bapak Ibu sekalian? Ini fungsinya untuk agar siswa bisa masuk, tidak bisa masuk dengan seenaknya sebelum kita kasih token ini atau password. Nah, caranya, jadi ini kita isi dengan token, lalu kemudian ini
kita ganti dengan teks, ya kita ganti teks. Lalu ini kita isi dengan password. Misalnya 123 ABC. Nah, misalnya begitu. Lalu kemudian ini kita isi dengan kalau seandainya siswa menulis password yang salah. Misalnya kita tulis password Anda salah. Nah, misalnya begini. Oke. Nah, kalau ini sudah selesai, ini sudah pokok Bapak Ibu sekalian, ada nama, ada kelas ya. Kita lanjutkan ke bagian soal, maka kita bisa mengisinya melanjutkan dengan ini. Kita ke bagian 2 atau section 2. Untuk section 2 ini khusus soal saja. Kita isi dengan misalnya pilihlah salah satu jawaban yang benar. Tanda seru. Ya. Kita isi perintahnya begitu Bapak Ibu sekalian ya. Kemudian kita lanjutkan dengan membuat soalnya. Nah, karena ini soal PG, maka tentu akan ada pilihan kalau SMA A, B, C, D, E ya Bapak Ibu sekalian. Nah, sebaiknya agar cepat Bapak Ibu sekalian sediakan terlebih dahulu soal dalam bentuk Word. Nah, saya sudah sediakan di sini soalnya. Nah, seperti ini Bapak Ibu sekalian. Nah, seperti ini. Jadi kita sudah siapkan dulu soalnya. Fungsinya adalah agar kita memasukkannya lebih cepat. Dan yang kedua, kita punya arsip soal. Seandainya suatu saat kita perlu ulangan offline, maka arsip soal ini sudah ada. Jadi jangan membuat soal langsung di Google Classroom. Itu nanti akan merepotkan Bapak Ibu sekalian. Nah, dalam keadaan seperti ini kita ke sini, kita kecilkan. Ya, ini kalau layar komputernya besar, enak Bapak Ibu sekalian, agak lebar. Nah, ini kita lebarkan. Sehingga kita hanya menyamping saja. Nah, begini. Langkah berikutnya Bapak Ibu sekalian, maka ini kita copy ya. Nah, kita blok dulu, lalu Ctrl C kita copy, kita pindah ke sini. Lalu Ctrl V. Nah, kita hapus nomornya karena nanti akan kita acak ya. Nah, bagaimana selanjutnya mengisi pilihan? Ini kita tidak perlu menulis satu persatu Bapak Ibu sekalian, nanti akan lama. Maka kita blok aja. Ini kita blok. Oke. Lalu kemudian kita copy, kita Ctrl C. Lalu ini kita taruh di sini. Ya. Lalu paste. Nah, Bapak Ibu sekalian, sangat cepat, tidak harus menulis satu-satu. Nah, tapi kan ini ada A-nya, ada A, B, C, D, E. Bapak Ibu, kalau seandainya mengacak jawaban, maka ini harus dihilangi. A, B, C, D-nya ini harus dihilangi agar tidak menimbulkan kesulitan pada siswa karena nanti akan teracak. Tapi kalau tidak diacak, Bapak Ibu sekalian, biarkan saja seperti ini. Kalau tidak diacak ya. Oke. Nah, ini sudah ada. Nah, selanjutnya kita akan memberi jawaban. Sebelum memberi jawaban, Bapak Ibu sekalian, harus dipastikan dulu berapa jumlah soal yang akan kita masukkan. Misalnya kalau seandainya soalnya 20, kalau nilai betul semua 100, maka per soal nilainya adalah 5. Ya, kita anggap saja 20. Maka kita letakkan jawaban di sini. Nah, yang ini langsung kita ganti 20 ya. Kita ganti 5. Jadi ke sini dulu. Lalu kemudian kita buat jawabannya. Semboyan bangsa Indonesia yang tertulis pada kaki lambang negara Garuda Pancasila adalah, nah, kita klik. Tentu jawabannya ada D. Nah, lalu selesai.
Begitu Bapak Ibu sekalian. Nah, soal selanjutnya, maka kita klik ini tambah. Kalau lebar, kita lebarkan, dia akan ada di sini, di sebelah kanan. Kalau kita kecilkan, dia akan pindah ke bawah sini. Ini Bapak Ibu sekalian ya. Kita tekan, ya, maka akan muncul yang baru. Nah, selanjutnya adalah kembali kita ke soal di Word. Kita blok soalnya saja, kemudian Ctrl C copy, Ctrl V untuk copy paste. Nah, ini kita hilangkan. Jadi nanti akan soalnya saja yang kita acak, ya. Tapi karena ini ada ABC-nya, maka pilihannya tidak saya acak. Kembali lagi kita ke pilihan jawaban, ya. Kita blok, kita copy, lalu kita taruh di sini. Ctrl V atau paste. Nah, seperti ini Bapak Ibu sekalian. Sangat mudah. Kalau seandainya 30 soal, kurang lebih hanya 30 menit saja. Kalau sudah terbiasa maka tidak sampai ya, tidak sampai. Kita kasih jawaban, ya. Kembali lagi ke sini, ya, ke sini dulu 5. Kemudian kita kasih jawaban, kunci jawabannya di sini. Misalnya jawabannya. Nah, Bapak Ibu sekalian, mudah sekali ya, mudah sekali untuk membuat soal. Bagaimana kalau seandainya soalnya ada gambar, misalnya? Nah, kita buat lagi, kita klik di sini, ya. Nah, kebetulan saya tidak memiliki soal yang ada gambar ya, tapi nggak apa-apa, untuk contoh saja. Oke, kita blok soal, kita copy, ya. Lalu kita hapus lagi nomornya. Lalu kemudian kita blok lagi pilihan jawaban, paste. Oke, misalnya ini soalnya ya, lalu ada gambar. Kalau seandainya di sini ada gambar Bapak Ibu sekalian, maka gambarnya perlu disimpan dulu, save as ya, dengan klik kanan, lalu di save as. Sayang sekali nggak ada gambar ya. Maka nanti kita tahu gambarnya akan kita simpan di mana. Nah, kembali ke sini. Ini kita klik. Oke. Nah, kita cari gambarnya. Terus misalnya di picture kita cari sini. Misalnya ini gambar ayam bakso aja. Misalnya ya kita klik. Ya. Jadi gambarnya akan otomatis di sini Bapak Ibu sekalian. Bisa kita adjust, kita kecilkan, ya, atau kita besarkan. Lalu kita kasih jawaban. Kecuali ini kita ke sini dulu, lalu kita ke sini 5, ini 5, lalu kita kasih jawaban ini. Selesai Bapak Ibu sekalian. Nah, itulah saya rasa cara yang agak cepat di dalam membuat soal pilihan ganda. Setelah itu kalau ingin diindahkan ya penampilannya agar tidak membosankan, maka bisa klik gambar ini Bapak Ibu sekalian, lalu akan muncul begini. Nah, misalnya kita kasih warna dulu ya, saya suka warna hijau, add, oke. Lalu kemudian kita kasih kepala, biar kelihatan indah. Nah, misalnya ini. Insert,
Kita tunggu sebentar. Nah, maka penampilannya akan seperti ini, sehingga anak-anak dalam mengerjakan tidak membosankan, Bapak Ibu sekalian. Lalu kemudian kita ke setting ya. Nah, sebelum waktunya kita ujiankan, kita klik ini dulu. Ini artinya siswa hanya boleh satu respon saja, ya. Atau ini kita klik sehingga anak-anak tidak melihat terlebih dahulu soalnya, tidak bisa dilihat selain sudah ada token tadi, ya. Di beberapa soal yang saya buat, ini saya biarkan, sehingga anak-anak ada yang mengerjakan 2 kali, karena begitu sudah tahu dia soalnya nilainya kurang dari KKM, dia mengerjakan lagi. Maka itu saya anggap sebagai remedial, ya. Tapi karena ini nggak ada remedial, kita klik ini biar anak-anak hanya 1 kali melakukan ujian saja. Oke, nah ini kita klik yang ini, kita shuffle question. Oke, lalu kemudian kita ke sini, ini sudah. Nah, sebaiknya ini kita hilangkan semua, jadi anak-anak hanya tahu tentang poinnya saja. Anak-anak tidak tahu benar salahnya yang dijawab. Oke, begitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, begitulah cara membuat soal PG di Google Classroom. Nah, kita cek sekarang hasilnya di sini. Oh, maaf, kita ke sini dulu, kita cek bagaimana penampilannya. Nah, inilah penampilannya. Nah, kita coba misalnya di sini. Maaf. Namanya. Lalu kelasnya misalnya. Oke, lalu tadi passwordnya tidak boleh lupa ya. Misalnya saya tulis salah ya, misalnya 1, 2, 3. Nah, maka akan muncul di sini password Anda salah. Tapi kalau kita lanjutkan ABC, lalu kita next, maka anak-anak bisa membuka soal. Nah, ini soalnya juga sudah teracak Bapak Ibu sekalian. Karena tadi sudah saya shuffle, begitu ya. Oke. Itu saja Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan membuat kita semangat untuk membuat soal. Lalu kemudian selanjutnya kita ini, jadi anak-anak, kalau ini kita tekan, maka anak-anak langsung terkirim bahwa ada soal baru Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau ini kita tidak tekan juga tidak apa-apa, karena sudah tersimpan ya, karena sudah tersimpan. Misalnya kita klik di sini, kita tutup. Nah, sebenarnya soal itu sudah ada di sini, tapi masih dalam bentuk draft, sehingga anak-anak tidak ada notifikasi di handphonenya kalau ada soal baru. Begitu Bapak Ibu sekalian. Kalau ingin membuka ini, maka ini diklik yang titik 3, lalu di edit ya, tekan edit. Nah, lalu ini ditekan. Nah, ini ditekan Bapak Ibu sekalian ya. Nah, karena saya tidak ingin anak-anak ada notifikasi ada soal baru, maka ini tidak saya tekan, saya biarkan aja dalam bentuk draft. Karena ini adalah penilaian akhir semester, maka kalau di atas ini nggak tepat, berdasarkan urutan materi, dia harus ada di paling bawah. Maka ini saya tarik aja ke bawah. Nah, kita tarik ke bawah dengan cara menekan, lalu kemudian kita tarik ke bawah. Nah, bagus sekalian, lihat warnanya beda sendiri karena memang belum di sign. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat
bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, dan komen agar saya lebih bersemangat untuk membuat video tutorial lagi. Oke, Assalamualaikum.